Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji dan pengamat sepak bola M. Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, sebelum kita bahas kemarin persiapan untuk tanggal 10 seperti apa, 10 Oktober. Pak Sumarji, mohon maaf masih di mute Pak. Oh iya, sorry. Mohon maaf. Iya, jadi selesai pertandingan semalam, kita langsung menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesiapan dan persiapan tim untuk pertandingan tanggal 10 Oktober kita away di mana Bungkus? Kita lawan kita? Di Bahrain. Bahrain, ya. Kita away Bahrain. Jadi untuk pertandingan di Bahrain semalam kita sudah sampaikan beberapa hal, khususnya penekanan kepada para pemain agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terutama beberapa hal yang menjadi penekanan dan juga perlu disampaikan kepada para pemain adalah agar para pemain menjaga performa, ya, sekali lagi menjaga performa ketika kembali ke klub masing-masing, baik untuk pemain yang diaspora maupun pemain abroad dan juga pemain yang main di Liga 1, ya. Liga 1. Jadi yang kita tekankan dan sampaikan adalah menjaga performa dan tetap untuk bisa menjaga dan bisa menyiapkan dirinya untuk tetap menjadi starter. Artinya jadi opsi pilihan utama di masing-masing klub, ya, masing-masing klub, sehingga dengan para pemain itu bisa menjadi opsi pilihan utama, maka nantinya pasti akan dipanggil kembali untuk memperkuat timnas. Namun demikian, kalau kondisinya para pemain itu mengalami penurunan, artinya dijadikan opsi kedua, tidak dijadikan line up, jadi tidak dijadikan starter, maka kemungkinan untuk tidak dipanggil itu ada. Nah, di samping itu juga Pak Sumarji, apakah ada rencana berganti pemain yang nanti akan berlaga di tanggal 10, Pak? Atau dengan skuad yang ini saja yang kemarin sudah cukup kompak kerjanya? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kan ini disampaikan kepada para pemain sebelum pulang kemarin, ya. Oh, sudah diimbau ya Pak, ya? Ya, tadi kan tanya ke saya, makanya saya sampaikan gitu. Sehingga berkaitan dengan para pemain sendiri, kalau memang performanya turun, ya secara otomatis kemungkinan untuk tidak dipanggil itu ada gitu. Baik. Apalagi kalau sampai para pemain melakukan kesalahan, contoh misalkan melakukan pelanggaran di klub yang kira-kira tidak bisa ditoleransi, secara otomatis kami akan perlu pantau gitu, dan itu akan menjadi catatan tersendiri buat kami. Jadi karena waktunya cukup singkat, jadi diharapkan pemain-pemain ini menjaga performa dan menjaga attitude, ya, agar tidak terkena pelanggaran, ya, Pak Sumarji. Betul. Itu salah satu poin penting yang kita sampaikan ke para pemain. Baik, saya ke Bungkus. Bungkus, menurut Anda nanti tanggal 10, apakah dipertahankan gaya bermain yang kemarin, yang melawan Australia juga melawan Arab Saudi, dengan formasi yang sama atau perlu ada refreshment? Iya, kalau membangun tim itu kan bukan hal yang mudah, ya. Bagi pelatih tentu tidak akan mudah tiba-tiba mengubah susunan pemain, tiba-tiba memanggil banyak pemain baru, pasti tidak akan mudah. Jadi kalau kerangka tim sih biasanya pelatih tidak akan melakukan banyak perubahan, tapi memang pemain-pemain yang sedang menonjol di liga biasanya dikasih kesempatan untuk memperkuat tim nasional. Sementara yang sedang menurun biasanya juga memang diistirahatkan. Itu hal yang lumrah biasanya dalam pemanggilan tim nasional. Tapi memang saya setuju dengan Pak Majid tadi bahwa penting sekali tim nasional menekankan kepada pemain supaya di level klub itu mereka fight mendapatkan tempat. Karena kita bisa lihat pemain-pemain yang rutin bermain di klub itu penampilannya di timnas pun biasanya bagus. Kondisinya terjaga, levelnya juga tinggi. Nah, yang di klubnya jarang bermain itu biasanya ketika di tim nasional juga terlihat ada penurunan. Baik, jadi memang mereka harus berjuang biar bisa sampai ada di posisi timnas gitu. Jadi timnas menjadi next level gitu ya Bungkus, ya.
Iya, karena timnas itu kan kumpulan pemain-pemain terbaik di level klub ya. Jadi tidak ada garansi pemain yang sekarang ada di timnas itu di pertandingan berikutnya pasti dipanggil, tidak ada garansi. Mereka harus fight di level klub menunjukkan bahwa mereka tetap merupakan pemain yang penting. Cuma sekali lagi seperti yang saya bilang, pelatih biasanya punya kerangka tim yang dia tidak akan dengan mudah mengubah kerangka itu. Dia akan tetap memberikan pendekatan-pendekatan khusus, diskresi-diskresi khusus supaya kerangka tim itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu banyak berubah. Baik, Bungkus, kemarin pada saat konferensi pers dengan Coach Shin Tae-yong, salah satu wartawan sempat menanyakan, laga tadi malam dan ketika melawan Arab Saudi, ini timnas Indonesia lebih banyak gayanya bertahan. Apakah nanti melawan Bahrain yang belum pernah masuk Piala Dunia tapi kemarin mengalahkan Jepang 5-0, ini gayanya akan sama? Mengalahkan Jepang 5-0. Iya. Jadi memang setiap pertandingan itu adalah situasi yang berbeda bagi setiap tim ya. Karena itu pendekatan terhadap sebuah pertandingan oleh pelatih juga pasti berbeda. Saya pikir sangat realistis ketika Shin Tae-yong membuat pendekatan yang lebih pragmatis ketika melawan Australia dibanding di laga pertama. Karena levelnya Australia ini kan termasuk tim elit Asia. Yes. Dan jangan lupa materi pemain Australia yang kemarin bermain itu rata-rata umurnya masih di usia emas, 25, 26. Ada beberapa yang memang usianya sudah kepala tiga seperti Jackson Irvine, kemudian kipernya. Tapi selebihnya pemain Australia itu ada di level usia emas 25, 26 dan sebagian besar main di Eropa. Karena itu Shin Tae-yong juga mengukur materi pemain yang dia punya seperti apa, yang dihadapi lawan seperti apa, makanya pendekatannya terlihat lebih bertahan. Itu misalnya tercermin dari susunan pemain di babak pertama, di mana gelandang itu sebagian besar anak-anak muda petarung. Ada Marcelino, ada Ivar Jenner, ada Nathan Chuaon, Tom Hae baru masuk di babak kedua. Tujuannya supaya apa? Di babak pertama bertarung dulu anak-anak muda ini, supaya di babak kedua masih ada yang cukup segar tenaganya untuk menjaga ritme permainan. Jangan sampai seperti di laga pertama lawan Arab Saudi di mana kita menurun. Nah, tapi lawan Bahrain tentu akan berbeda. Karena Bahrain ini sebagian besar pemainnya adalah pemain yang bermain di klub-klub lokal seperti Manama dan sebagainya gitu ya. Sehingga pasti Shin Tae-yong, apalagi dia sudah lihat videonya Jepang lawan Bahrain, akan membuat pendekatan yang pasti berbeda lagi. Jadi sekali lagi setiap pertandingan adalah hal yang berbeda bagi setiap pelatih. Baik, saya ke Pak Marji. Pak Marji, kalau melihat dari pertandingan kemarin, ada atau tidak gerak-gerik nih Australia meremehkan Indonesia, makanya pemainnya pun mengatakan mereka agak sedikit lost di awal-awal katanya. Jadi kalau itu kayak sepertinya sih tidak, sepertinya tidak. Australia juga melihat masing-masing individu pemain yang timnas kita yang bermain untuk saat sekarang ini, sepertinya juga monitor gitu. Dia melihat dan mereka juga membaca kekuatan kita, sehingga mereka pun juga, Australia pun juga coba dilihat dari pertama, mereka juga sangat hati-hati juga gitu. Itu bagian dari pada analisa kita di awal gitu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Marji dan Bungkus. Mohon maaf dialognya singkat sekali. Kami terima kasih telah bergabung bersama kami di News Sore.